Pembahasan soal UTBK 2024 PS kuantitatif set 1 nomor. Baik, adik-adik calon mahasiswa baru, di sini soalnya sudah saya cantumkan. Nah, daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua dari solusi sistem pertidaksamaan ini. Ini berarti topiknya adalah tentang sistem pertidaksamaan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, nah, kita tentukan daerah jawabnya terlebih dahulu. Di mana daerah jawab ini ditentukan oleh garis-garis ini semuanya, di mana garisnya harus kita gambarkan dulu ya. Nah, garisnya itu untuk menggambarkannya cukup kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Ingat, titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya yang kita buat 0. Titik potong sumbu X, Y-nya 0, berarti kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 3/3. 1 ya. Nah, kemudian titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0, dibalik berarti. Nah, X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 3. Nah, demikian juga garis yang kedua. Kita cari tahu dulu berapa titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 1. Demikian juga titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0, maka Y-nya sama dengan minus 2. Nah, masing-masing titik potongnya terhadap sumbu X dan Y-nya sudah ketemu, lalu kita gambarkan garisnya. Garis yang pertama nih, saya misalkan, berarti X-nya sama dengan 1 di sini, Y-nya 3. Ini 1, 2, 3. Gambarlah garisnya. Ini saya tarik garisnya ya. Nih garisnya, anggap nih udah lurus nih. Ini, garisnya kurang lurus ya. Nah, kita tarik sekali lagi nih garisnya, titik potong terhadap sumbu Y, 3, X-nya 1 tadi ya. Nah, kemudian untuk menentukan daerah jawab, masih ingat nggak teman-teman? Menentukan daerah jawab itu cukup diperhatikan sebenarnya koefisien Y dan pertidaksamaannya. Kalau positif dan besar, maka daerah jawabnya itu ada di atas garis. Nanti daerah jawabnya itu ada di atas garis ini. Ya. Nah, di atas garis. Nah, kemudian yang kedua, gambar garisnya yang kedua. Tadi titik potong terhadap sumbu X-nya udah dapat 1, kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya 2, gitu ya, negatif 2. Nah, tarik lagi garisnya. Ini saya tarik garisnya. Kira-kira seperti ini garisnya. Anggap lurus ya. Nah, kemudian untuk menentukan daerah jawab. Untuk menentukan daerah jawabnya tadi, sama, perhatikan koefisien Y dan lambangnya, pertidaksamaannya. Kalau berbeda seperti ini, positif dan kecil, artinya kecil 0 itu kan negatif mestinya ya, makanya dikatakan berbeda. Positif dan kecil, maka daerah jawabnya ada di bawah garis, ya kan? Nah, di bawah garis, ini garisnya, daerah jawabnya ada di bawah sini, gitu. Nah, daerah jawabnya ada di bawah sini. Nah, kemudian ini ada garis yang ketiga, X kecil dari 5. Kalau ini contohnya saya potong, titik potong dengan sumbu X-nya 5. Garis X sama dengan 5 itu adalah garis vertikal seperti ini teman-teman. Nah, ini X sama dengan 5. Garis X sama dengan 5. Kalau dikatakan kecil 5 berarti daerah jawabnya di kiri. Ya kan? Di kiri. Nah, maka daerah jawabnya itu kira-kira yang mana? Nah, daerah jawabnya itu berarti yang ini ya. Di sini daerah jawabnya. Nah, bisa aja nanti teman-teman supaya lebih gampang juga menggambarkan daerah jawabnya, bisa langsung diarsir, tapi yang diarsir itu jangan daerah jawabnya. Supaya nanti kelihatan yang bersih daerah jawabnya. Tapi di sini, ini udah saya tetapkan yang diarsir menjadi daerah jawabnya. Nah, kita sudah bisa masuk langsung ke pembahasan yang pertama. Batas daerah S merupakan suatu bentuk segitiga, betul ya? Nah, pernyataan yang pertama berarti benar. Ingat, kalau jawaban-jawaban yang seperti ini, pilihan 1 benar, pasti pilihan 3 juga benar. Ini nggak usah dikerjain lagi, udah pasti ya. Nah, kebetulan ini juga malah lebih sulit ini nantinya kan, kalau dikerjakan ya. Tapi kita kebantu dengan pilihan 1. Karena pilihan 1 benar, maka 1, 3 selalu berpasangan. Nah, pilihan 3 benar. Kemudian pilihan yang kedua, seluruh daerah S, daerah ini daerah jawabnya tadi, daerah S maksudnya, nah, terletak di kuadran pertama dan keempat. Ini di kuadran pertama ya. Di kuadran pertama itu yang ini semuanya. Dan di kuadran 4 itu juga yang ini semuanya. Nah, ternyata daerah S itu betul. Di kuadran 1 dan kuadran yang keempat. Berarti pilihan yang kedua juga benar.
Nah, tinggal pilihan yang keempat. Kalau benar lagi pilihan yang keempat, jawabnya adalah E. Tapi kalau salah, jawabnya adalah A, gitu ya. Baiknya jawaban yang seperti ini juga dihafalkan. Titik 2,0 terletak di daerah S. 2,0. Ini tadi 1, ini 2. 2,0 ya benar. Ya kan? Ini titik 2,0 ada di dalam daerah S, gitu ya. Nah, jadi ternyata pilihan yang keempat juga benar, maka kuncinya adalah yang E. Oke, sampai ketemu lagi pada soal yang berikutnya.